Pasca penembakan seorang Ustadz Arman di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, polisi terus memburu pelakunya. Pemeriksaan saksi juga dilakukan termasuk menanyai istri korban dan keluarga. Petugas Polres Tangerang Kota mendatangi rumah korban penembakan Ustadz Arman di Cipondoh, Tangerang, Banten. Polisi membawa 6 anggota keluarga korban untuk diperiksa di Polres Tangerang Kota. Keluarga korban dimintai keterangan untuk mengungkap siapa pelaku dan motif di balik penembakan Ustadz Arman. Yang dibawa istri korban, anak saya, suami saya, anak korban, kakak ipar saya. Ada 6 orang? Iya. Ada berapa? 6, sepertinya 6. Untuk keperluan apa bukan? Untuk keperluan BAP. Sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan Bu keluarga? Udah, kemarin saya yang ke sana malam itu jam 9 sampai jam berapa ya? Jam 2. Seputar apa itu Bu? Ya kejadian seperti apa gitu kejadiannya. Untuk memburu pelaku, pihak Polres Tangerang Kota dibantu Ditkrimum Polda Metro Jaya. Polisi juga menelisik kejadian dari CCTV. Seperti apa Pak? Sampai dengan saat ini penyidik Polres Metro Tangerang Kota dibantu oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat-alat bukti, barang bukti yang lain termasuk keterangan saksi, ya. Juga sedang menganalisa CCTV yang ada, menganalisa juga proyektilnya, karena memang pada saat itu ditemukan barang bukti proyektil di pintu korban. Jadi korban ini ditembak, tembus, dan mengenai pintu. 1 kali tembakan, itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Sampai dengan saat ini sudah ada 5 yang kita lakukan pemeriksaan, baik itu keluarga korban sendiri dan juga ada tetangganya, karena memang pada saat kejadian tidak ada yang melihat sama sekali. Ya, pukul 18.30 lah, sekitar setelah sholat maghrib itu. Tidak ada yang melihat sama sekali, sehingga memang kita masih menunggu alat bukti. Jadi kita minta kesabaran teman-teman media semuanya, biar penyidik masih bekerja, mudah-mudahan sesegera mungkin bisa mengungkap kasus. Dalam insiden penembakan Ustadz Arman, warga menduga pelaku penembakan berjumlah 2 orang. Kedua pelaku langsung melarikan diri setelah menembak korban. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Lalu apa informasi terbaru dalam kasus penembakan Ustadz di Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten ini? Kita akan tanyakan kepada rekan Anggi Eboni yang berada di sana. Eboni, ada informasi terbaru mengenai mungkin hasil pemeriksaan terhadap istri dari korban pada hari ini yang dipanggil ke pihak kepolisian? Ya, selamat sore Alfat dan pemirsa. Untuk keluarga korban termasuk istri, kemudian saudara korban juga hingga saat ini masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Sehingga kami juga bisa informasikan bahwa untuk pelaku hingga saat ini masih belum ada titik terang, jadi masih diburu oleh pihak kepolisian tentunya. Tapi sore ini kami akan menggambarkan bagaimana kondisi di sekitar lokasi kejadian pembunuhan terhadap seorang ustadz yang terjadi tepat di depan rumah ustadz tersebut di kawasan Kunciran, Pinang, Tangerang, Banten pada hari Sabtu malam lalu. Nah, ini kondisinya bisa Anda lihat bahwa rumah sang Ustadz Arman berada di sebuah gang yang ukuran tidak begitu besar. Ini hanya berjarak sekitar 20 meter dari jalan yang lebih besar. Kemudian ukuran gangnya juga hanya sekitar 2 meter. Kemudian ini merupakan rumah Ustadz Arman yang menjadi korban pembunuhan dari diduga 2 orang tak dikenal. Dan kalau Anda bisa lihat pemirsa, saat ini pun masih ada bekas tembakan atau proyektil yang sempat menembus pintu rumah korban. Jadi saat kejadian, korban yakni Ustadz Arman baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib di masjid yang juga jaraknya tidak jauh dari rumah korban, hanya sekitar 40 meter. Kemudian ketika ia pulang, ia ditembak oleh orang tak dikenal tepat di depan rumahnya, dan diduga peluru tersebut pun menembus bagian pinggang korban dan sampai ke depan pintu rumah korban. Jadi sedikit gambaran
Alfat dan pemirsa, korban datang dari arah sana, sebelah kiri saya, dari arah masjid, kemudian ia pulang. Saat itu saat kejadian, ia bersama anak bungsunya, kemudian anak bungsunya ini sudah terlebih dahulu masuk ke rumah mereka, dan kemudian sesaat kemudian terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai kronologi kejadian, di sini juga saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan warga, ini tepatnya Ketua RW 5 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang Kota. Sudah bersama saya Pak Ahmad Mangku. Selamat sore Pak Ahmad. Sore. Pak Ahmad, ini kita boleh sambil melihat ke lokasi kejadian ya Pak? Ya. Pak Ahmad, ketika kejadian ada di mana Pak? Ya, pada saat kejadian saya ada di rumah, sama-sama usai melaksanakan sholat maghrib di masjid. Terus beliau sholat bawa anaknya yang kecil umur 5 tahun, ya pulang ya, karena ini gang, dia pulang ke rumahnya, ya saya juga pulang ke rumah. Nggak lama kemudian saya mendengar suara letusan seperti petasan, rupanya itu suara tembakan. Nah, dengar itu, terus istri dan anaknya minta tolonglah menjerit dengan ini pada tetangga-tetangga. Saya mendengar, yaudah ternyata kami dari 2 tetangga-tetangga lain hadir kemari, tiba-tiba ternyata memang sudah terjadi penembakan, ya Ustadz Arman itu darah sudah berceceran. Oke, Pak, kita boleh bergeser sedikit ke sini Pak, tepat di lokasi penembakan ya Pak. Ya. Berarti ketika Ustadz Arman itu ditembak, istri dan juga anaknya ini semua berada di dalam rumah ya? Berada di dalam rumah karena tetangga tahu juga karena jeritan istri dan anaknya itu melihat suaminya tertembak. Oke. Nah, kemudian Pak, Bapak sebagai ketua RW pasti mengenal lingkungan ini. Kalau di jalan ini atau di gang depan rumah korban ini ada CCTV nggak sih Pak? Ada CCTV di Jalan Nehan Sabad, itu punya sekolahan. Di Jalan Nehan Sabad berarti jalan besar sana ya Pak? Kalau di gang ini tidak ada ya? Tidak ada. Terus hasil dari CCTV itu juga nggak sempurna karena terhalang dengan daun rindang itu, daun palem tuh, gitu. Oke, Pak, informasi yang kami terima ini kan warga mencurigai ada 2 orang yang nampaknya beberapa hari ke belakang itu sempat nongkrong begitu ya Pak di warung yang ada di ujung gang. Itu seperti apa sih Pak ceritanya? Jadi atas kejelasan Ibu Yanti yang dagang kopi Indomie, ya, Ibu Yanti adalah adik iparnya korban. Terus Ibu Yani, kakak iparnya korban yang dagang nasi uduk. Beliau mengatakan 4 hari sebelumnya dan setiap hari itu ada orang tidak dikenal, ya orang asing lah, selalu beli nasi uduk, beli kopi, beli ini, makan lama di sini, sering juga mondar-mandir di gang ini. Terus laporan bahwa pada saat tanggal 18 saat azan dikumandangkan di masjid, diduga orang tersebut masih beli es terus duduk di teras sekolahan yang bahasa saya sih untuk mencari sasaran gitu di maghrib ini gitu. Jadi dia melihatin gang ini gitu. Oke. Berjumlah 2 orang begitu Pak? Iya, keterangan dari warung tersebut 2 orang. Setiap hari, benar-benar setiap hari selama 4 hari ke belakang berturut-turut nongkrong di warung. Ya, nongkrong di warung, ya mondar-mandir lah, kalau bahasa saya mondar-mandir aja gitu, seperti mantau. Oke, terus kemudian ketika setelah begitu kejadian selesai ada penembakan, kedua orang tersebut sudah tidak kelihatan lagi kemana? Saat ini tidak ada. Saat ini orang tersebut nggak ada. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Mangku atas informasinya Pak dan waktunya kepada kami. Itu tadi pemirsa bincang kami dengan Ketua RW 5 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Tangerang Kota, di mana hingga saat ini pihak kepolisian juga sudah memeriksa sejumlah saksi. Kemudian proyektil yang juga sempat menyasar menembus ke pintu rumah korban ini juga sudah diamankan dan sudah diserahkan ke Puslap 4 Polri untuk dianalisis nantinya apa senjata yang digunakan pelaku dan juga tentunya motif yang dilakukan ataupun motif yang melatar belakangi penembakan ini. Sementara demikian, Alfat.
Anggia Eboni, informasi langsung dari Tangerang, Banten, tepatnya di lokasi penembakan di mana Ustadz Arman ini ditembak ya. Ya. Sementara itu istri dari almarhum Ustadz Arman alias Alex menceritakan keseharian suaminya sebelum ditembak di depan rumahnya. Menurut istrinya, korban tidak ikut organisasi dan lebih sering berada di rumah. Suasana duka masih menyelimuti rumah duka almarhum Ustadz Arman alias Alex di Jalan Nain Sabah, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Menurut istri almarhum Hastuti, suaminya membuka praktik pengobatan alternatif selama 24 jam di rumahnya. Namun selama pandemi, tamu yang datang hanya langganan. Korban juga menjadi ketua majelis taklim di masjid. Nggak ada. Karena Bapak kan aktivitas cuma 24 jam di rumah. Bapak tuh nggak ada kegiatan lain. Dia waktunya cuma ya pekerjaan ya di rumah, keluarga, ya paling kalau keluar sholat aja itu. Kalau keluar pun paling kalau lagi ngajak anak jalan apa kalau hari Minggu gitu aja. Sejak berapa Bu jadi ketua majelis? Iya. Sudah berapa lama Bu? Hampir berapa? Karena kan baru aktif lagi di masjid itu hampir 3 tahun lagi. Sebelumnya Bapak pernah ikut organisasi atau apa gitu Bu? Enggak ikut. Enggak ikut Bapak. Cuma sehari-hari ini aja Bu, terima obat itu aja Bu? Iya Pak. 24 jam apa aktif tuh cuma di rumah. Di rumah ya Bu untuk buka pengobatan alternatifnya? Iya. Enggak ada aktivitas keluar apa ya, paling kalau ada hobi-hobi juga itu deket sini sih gitu, enggak jauh-jauh, enggak ada aktivitas yang maksudnya yang nyeleneh itu enggak ada. Menurut Hastuti, korban tidak pernah bercerita soal adanya ancaman pembunuhan. Namun seminggu terakhir, kerap melihat orang tidak dikenal berpakaian ojek online di depan gang rumah. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan.